Oke. Pak Aris, duriannya gimana? Oh, duriannya mantap nih. Ya. Sebarkan itu biar yang lain-lain juga tahu di Indonesia punya durian top ya. Awe ini ada durian ya. Durian yang enak. Oke, Bos. Nah, jangan lupa datang ke sini. Oke, Bos. Thank you, Bos. Oke. Kita bedain durian dari kebun lokal Indonesia maupun dari Malai. Malai. Udah sama rasanya. Oke kok, thank you ya. Oh ya. Iya. Tadi kami dari PIK sih, kumpul di PIK. Ya udah janji sih sama Boy tadi hari ini kita mau ke sini. Kita coba durian. Ini kan kebetulan dari Kalimantan, Boy. Ya. Di sana durian banyak sekali di Kalimantan. Banyak. Nah. Aku dia pulang dari Melak, di sana terkenalnya durian Melak. Itu lumayan enak sih, tapi lokal ya. Ya, Cilembu itu dari mana, Pak Har ya? Dari Kalimantan rasanya. Cilembu. Cilembu enak. Cilembu. Ya, Cilembu enak. Oh. Nah, kita coba nanti Pak Aris ya. Cilembu kurang tahu. Setelah makan, nanti setelah makan nanti deh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Baik semua. Kita mau coba durian ya. Oke, ayo. Mak, bos. Ayo. Ayo bos, ayo. Kita coba ya. Nanti kasih komentar ya. Ayo. Kasih komentar ya. Ya, ujungnya paling ujung enak. So lah. Oke lah. Kalau ini udah oke. Oke ya. Jadi memang kebetulan lagi musim hujan, warnanya agak sedikit kurang. Dia juga, tapi enggak manis. Dia punya banyak Kalau kita pegang mobil, pahit ada sedikit pahit. wah pegang mobil setirnya tambah oke dong. Oke. Ini apa ya? Oke. Ini blackthorn kan? Ini blackthorn. Sebenarnya nggak usah pakai sarung tangan, oke lebih mantap. Lebih mantap. Kemanisan. Bagaimana Pak Arif? Komentarnya? Ya, hanya manis saja. Manis karena pahit ya, belum ya? Pahitnya enggak. Nah, kita nanti ya, ada pahitnya. Juring lain coba. Jadi dia begini, kadang-kadang satu biji juring beda. Coba yang ini coba. Biasa paling dalam yang lebih rasa. Coba satu lagi. Jadi kalau blackthorn juga ada pahitnya, kalau dia sempurna ada pahitnya. Rasa pahitnya lebih nikmat dibandingkan rasa pahit Musangking. Nah, coba lagi Pak, yang kecil ini. Ya. Kalau aku sukanya yang Bijinya udah agak masih besar ya. Ya ini. Coba. Ini blackthorn sama bukan bijinya besar. Ya, blackstone memang kecenderungan besar ya bijinya. Yang saya bilang Ayo, Mario, coba sini Mario. Ya. Kebunnya itu Orang boleh makan sama ada promosi. Karena sebenarnya blackthorn. Ya, Bijinya bisa dicoba. Tapi Bisa. Coba yang kecil, saya cobain lagi. Yang kecil. Ini juga enak. Enak. Nah, Dia creamy ya. creamy ya. Pak, kasih komentar Pak, berdiri tolong Pak. Kasih komentar ya. Ya. Gak bisa ngomong. Katanya creamy ya. Ini manis. Siapa lagi? Ini. Yang besar. Mesti ambil satu. Gue cuma rasain ini manis. Ivan ya namanya. Yang manis pahit. Yang ini apaan? Siapa lagi? Itu juga yang pertama Pak kurang lah. Yang cuma ambil biasa dari sini. Yang tesnya terakhir ada sedikit banget. Belum cukup pahit ya. Buat Pak Supani ya, buat Pak Supani kok. Ini biji kalau bisa dikecilin. Kalau bisa kayak Musangking. Kayak Musangking. Coba lagi yang ini. Tetap aja biji lu gede. Ini. Karena biji asli lu Ada nih. Oke. Udah dianggap cowok yang ini Ini gimana ya? menimbang lagi? gede ya daripada biji-biji gitu ya. Coba. Pak Rido coba komen dikit Pak sama Pak Har. Har. Saya kepengen dengar Sibu. Ini saya belum coba. Mario. Kalau yang tadi ini saya udah coba. Ya, ini memang after Nah, taste-nya coba kita ada lihat dulu tipis banget. komentar dari Pak Har. Jadi kalau kita lihat rasa ya, creamy-nya dapet. Ya. Terus lemaknya udah ada sedikit. Ya. Gurihnya dapet. Cuma kurang sedikit hasil sekunder metabolismenya kurang. Rasa pahit. Jadi pahitnya nggak ada ya. Mungkin mikronya, faktor untuk mikronya nggak ada ya. Ya. Pahitnya kurang. Tadi katanya bijinya gede ya. Nah, sekarang mau coba yang bijinya kecil. Ini generation nggak boleh kalau bijinya kecil. Biji kecil coba. Kayak Musangking. Coba. Rasanya Oke. lebih kompleks dari ini. Maris, coba dulu Maris. Yang ini. Oke, tepat. Ya, Pak. Mantap ini lah, sama maunya pahit. Gimana? Ayo coba, gimana komentarnya? Dari Bisa menyaingi KL.
Jadi ini dari durian lokal di TW udah mantap ya? Iya. Oke. Ya Pak. Ini musangking lokal. Gimana? Musangking dari TW pohon lokal. Ini enak nih. Enak ya? Mau McLaren kalau nggak enak repot bos. Yang tadi Saya cari paling mantap punya. Ini mantap. Iya, makanya saya bilang cobain makan. Oke ya. Gimana? Ini mantap ya. Hah? Mantap katanya. Jadi kalau yang kayak gini kita nggak coba jauh-jauh lagi sampai Malaysia. Wah, itu yang bagus tuh. Ini yang bagus. Ini yang bagus. Parido. Parido udah makan dong. Udah Parido. Ini udah ada. Coba satu lagi. Jadi ikutnya lihat. Jadi nggak. Ini Parido ini salah satu pelopor coba pemajuan Indonesia juga. Musangking. Ini wangi, duriannya wangi loh. Nah, bijinya kalau bisa kayak Indonesia punya bos. Oke boy, ini untuk ibu-ibu ini pasti oke Pak. Ibu-ibu ini pasti oke. Cuma dia belum dapat keluar pahitnya. Mungkin mikronya ya. Ya PR untuk teman-teman yang top walking lokal. PR ini mikronya Pak ya. Ya. Oke. Coba lagi. Blackcon lagi ya warnanya nih. Blackcon sama musangking warnanya gampang banget tuh. Nah ini coba. Ini apa nih? Black top. Nah, ini kecil nih dia. Coba. Gimana bijinya ada nggak? Itu mana nggak ada biji dong. Nah, itu mantap ya. Biji punya musangking bijinya besar juga ya. Besar ya. Ini karena belum sempurna. Ini creamy banget. Dia punya nutrisinya. Masih perlu ada Tapi PR. masih agak ada air ya. Ya, sini karena musim hujan. Ujung ini. Di Enggak, kalau di Malaysia sendiri malah banyak yang ini. Nah, sama ya. Dia duluan. Memang Jadi cuaca kan ini lumayan ada pahitnya. Ketampung. ada dua keluar ya. Oh gitu. Sempurna buat si Makanya coba bukan dia lewat dari sini. Jadi satu pohon juringnya beda-beda itu bisa kadang-kadang. yang cerita tipe dulu. yang Dia duluan ini dulu dong. saya makan dia punya biji relatif udah lebih kecil gitu. Iya, nomor paling satu. ujung Dan poin lebih nomor lama, dua ini lebih biasanya lama manis. dibandingin. Tapi yang ini pahitnya udah ada keluar. Ini lebih perfect dari yang Iya, dia akan lewat sini pertama. disaring sini dulu dong. Rasanya masih tetap rasa. Ini lebih dalam, Mal. Ada pahitnya. Baru sampai terakhir di sini. Jadi udah oke ya. Udah oke ya. Oke. Jadi kalau mau makan durian enak nggak perlu sampai ke Malaysia. Ini kita udah nggak bisa bedain durian lokal atau yang paling depan. Udah sama. Jadi Coba yang paling ini saya coba. Habis ini mustahil habis. Bos, coba lagi nih, Pasti bos. nggak habis. oke. Karena tadi kan saudara suka mobil. Dia ada pahitnya. Ini ada Satu aja. Ini jadi jam 2 masuk kita mau untuk solusi jalanin. Saya jangan kalau belum benar. Coba itu udah 4 orang 2 mobil kan. Ayo lanjut lagi. Buka. Gila, gua udah makan berapa nih? Lu buang biji ke sini ya? Wah. Soalnya saya usaha mau balik kan. Kalau kena hari Minggu, tapi rupanya bisa 50 mobil. Pak Riz, ini kan kebetulan lagi hari Senin, hari Selasa, lagi santai nih. Ya kalau ke Jakarta gua lebih banyak santai daripada kerja paling sebentarnya ketemu 1-2 orang udah selesai. Gitu. Biasa kan hari-hari libur kan konvoy banyak kalau hari libur ya. Biasa Minggu. Ini Minggu ya? Ini ketuanya. Nah, ketuanya. Ini ketuanya. Oh, ini ketuanya ya. Nanti kayak ada air kayak Ini kebanyakan semua dari komunitas yang di daerah itu, di daerah Pik dan sekitarnya. Ya kami lebih suka kumpulnya di PIK. Oh, tempat kumpulnya di Pik ya. Ya. Wah, pada ujung. Yang lain mungkin udah nggak sempat terlanjut pulang ya. Ini lagi meeting enggak? Oh, lagi meeting ya. Justru Ayo Pak. Silakan coba. Coba Riz. Kalau musangking dagingnya Ambil lagi. Udah. Mari. tapi yang disuguhkan ini Ya. oke lah, ya kan? Tidak mengecewakan. Tiga aja kan. Tidak mengecewakan. Dan pahitnya kurang manis doang ini. Ya. Oke, jadi begini, Bahar. Iya. Kita mau lanjut terus, buka lagi ya. Buka aja. Sampai mereka nyata. Ya. Oke, dia coba dulu nih, kasih komentar pertama. Ya. Tiap hari gua makan durian. Tiap hari. Lu sih paling sering sih makan durian. Tiap hari. Tiap hari makan durian. Tiap hari. Tiap hari. Waduh, ini durian manis. Makanya dia kalau ambil sekali bukan 1, 2. Jadi, kita mau tanya, pengalaman makan durian paling enak di mana selama ini? Sama ini markas saya kan di Muara Karang, Gus Iya. Durian. Ah, Jadi orang-orangnya juga enak. Yang paling bikin kita enak adalah
Pegawainya. Oh, pegawainya. Jadi melayani. suasananya ya. Iya, suasananya. Itu yang di Indo. Kalau di luar pengalaman di mana? Kalau di luar biasanya dibayarin jadi enak-enak aja. Di mana? Ke Malaysia. Malaysia di Singapura soalnya dibayarin. Singapura ya. Jadi udah pasti enak. Kalau di Thailand pernah nggak makan durian? Di Thailand, jujur kan nggak suka Thailand. Ini ya montong ya. Montong ya. Tapi di sana ada yang kuah mane, ada yang kanyong. Tapi di Singapura gimana? Oke ya. Singapura selalu makan di camping dari kebun orang lain. Ya, anak punya sama di Malaysia apa Pak? Lebih bagus atau gimana? Saya lebih banyak ke Singapura daripada Malaysia sih. Nah, di Singapura sekarang itu udah banyak datangnya dari Vietnam. Dari KL lagi ya. Dari Singapura juga ada. Dari Raung Mahang namanya kalau Sangking. Kalau itu tekton dari Penang. Nah, kalau yang dari Vietnam sekarang itu lagi dia pertaniannya lagi bagus, duriannya lagi bagus. Bahkan sekarang katanya udah bisa melewati Thailand. Kita ini bakal ekspor apa? Ini begini. Jadi ini Bahasa kalau makan durian jangan ambil lagi lihat dari sini. Masuk nutrisi dari sini. Ini pasti yang Ini. aplikasi masyarakat. Nah, coba ini komentar. Lokal ya? MK tadi. Ini buah. Ini maniak durian ini. Hampir tiap hari makan ini. Ini sama yang tadi saya makan. Ada pahitnya sedikit? Ada. Nah, oke. Ambil lah biar kita Jadi, mau apa aja Untuk bebas. jenis Mosangking ini sempurna. Buat gua angkanya udah 90%. Wah, mantap. Jadi ini ya, pesan untuk petani durian yang punya durian lokal, baik yang di kebun, baik yang di sekitar hutan, di TW, udah oke nggak ini? Ini oke. Jalan terus. Jalan terus. Nah. Nah, kalau lihat dari ininya, dia tuh nggak basah-basah, terus dia nggak pecah-pecah. Biasa kan pecah-pecah nih, yang dari Malaysia pecah-pecah nih sekarang. Nah, yang ini lokal bisa seperti ini, postur ininya udah bagus. Nah, ini agak pecah dikit. Nah, biasa Malaysia begini ya. Biasa Malaysia banyak banget pecah. Terakhir yang saya makan. Jadi lokal kita udah oke ya. Oke banget. Paham? Jadi ini maniak kok tiap hari hampir tiap hari makan. Nah, makanya dia bilang oke. Nah, nilai dikasih nilai 90 90 lah, 100. durian yang biasa makan durian di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, di Malaysia ambil Nilainya 90 ya, Pak? 90. Udah 90. Ya, jadi semangat Pak. Paham? Semangat untuk semua petani. Semangat. Baik itu yang ada di sekitar hutan, di pekarangan, dari mana yang pohonnya tinggi bisa di TW. Oke, Pak Rido. Ya. Saya kepengen tanya. Kan AGDI sudah dibuat, Ya. ya kan? Tujuan itu ke depannya ini ya pemberian itu edukasi, ya kan? Ya. Supaya durian ini Indonesia bisa enak dan semangat bikin itu tanam durian. Sebenarnya visi misinya ke depan apa sih? Ya. Baik Pak Riz ya, sebelum Pahar saya duluan ya. Sebenarnya kita lihat perdurian ini di Indonesia ini makin hari makin berkembang. Cuma kita lihat di tempat-tempat tertentu, teman-teman tertentu yang udah terlanjur tanam durian-durian lokal, durian-durian yang ada di mungkin yang dihutankan, ya. Kita mau semua yang ada yang tanam di durian pekebun di Indonesia itu semua sukses. Jadi kita juga menghimbau kalau bisa perbaikanlah varietasnya. Ya misalnya durian lokal kita top walking dengan Musangking atau Blackstone yang sekarang ini udah real ya, harganya bagus, enak diterima oleh konsumen. Itu pertama. Nomor dua, kalau kita bisa menghasilkan banyak, kita nggak perlu import lagi dari luar, sehingga kita mengurangi pengeluaran devisa kita. Bahkan harapan dari Pahar kalau bisa kita bisa mendatangkan penikmat durian dari negara tetangga atau dari mancanegara sehingga perdurian di Indonesia ini makin dikenal lagi di dunia luar. Tentu untuk itu kita harus membangun namanya ini argo industri, ya argo industri. Mungkin teman-teman yang punya modal besar bisa bangun argo industri sehingga terseraplah tenaga kerja dari daerah-daerah, tidak masuk ke kota semua. Jadi di daerah-daerah, di tempat kampung masing-masing, di lokasi masing-masing bisa mulai dengan tanam durian berupa agroindustri. Tapi yang jangan kecil hati, untuk yang kebun-kebun kecil, cobalah mulai dengan TW. Nah, untuk jelasnya ini mungkin Pak Haryanto lebih dalamin. Kita udah berusaha kumpul dari semua pekebun Indonesia, dari semua Sabang sampai Merauke.
dari semua stakeholder, kita usahakan kalau bisa kita jadi satu, sehingga satu suara kita membangun perdurian di Indonesia. Tentu untuk pendidikan, unsur hara, makro, mikro, dan selanjutnya itu kita ada bentuk tim. Nanti akan memberikan pelatihan. Nah, untuk itu Pak Haryanto lah yang jelasin. Ya. Sebenarnya Asosiasi Kebun Durian Indonesia ini bermulai pada kegelisahan kita semua maniak durian. Kenapa kok bukan durian kita yang eksis di negara kita, masih ada impor segala macam. Akhirnya kita berpikir kita harus bertindak gitu. Bertindak caranya adalah bagaimana kita nggak mungkin Pak Rido dengan beberapa teman dan juga sekjen asosiasi kita. Sekjennya ini Pak Mario. Ya. Ini energi ini masih muda. Pak Mario punya ratusan hektar, Pak Rido juga. Kita kumpul semua, nggak mungkin kita bisa memenuhi durian Indonesia. Akhirnya kita semua sepakat yang harus kita dorong adalah petani durian di pelosok Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita pikir bagaimana cara membantunya. Kita bentuk asosiasi, dan asosiasi ini dengan tujuan supaya kita Indonesia menghasilkan durian yang baik, minimal untuk domestik. Nah, mudah-mudahan kita bisa ekspor, gitu ya. Nah, orang wisata durian nanti bukan ke Malaysia, bukan ke Thailand, tapi ke Indonesia. Nah, untuk itu di asosiasi kita udah membentuk, ya salah satunya edukasi. Kita akan mengedukasi, mengedukasi tentang pengetahuan budidaya durian. Nanti ada suatu tim terdiri dari beberapa ahli yang akan mengedukasi baik langsung oleh online maupun offline. Begitu. Sedangkan yang lain kita akan bergerak cepat bagaimana memanfaatkan potensi durian Nusantara, yaitu melalui top walking yang dikatakan Pak Rido tadi. Silakan Pak Rido. Jadi kita tidak cuma dua varietas ini aja, seperti yang sekarang terkenal itu adalah Blackstone dan durian Musangking. Kita juga lihat dari seluruh di Nusantara ini ada beberapa varietas bagus juga, seperti Super Tembaga. Ya mungkin ada baleni itu bagus katanya. Ada apa namanya Namlung. Terus ada apa lagi tambahnya? Coma sih atau Namlung ya. Ini sekjen kita ini ya bisa tambahin. Nah, ada apa untuk ke depan? Sekjen ya. Sebenarnya ini kita udah mematahkan pertanyaan-pertanyaan orang ya. Kalau kita nanam Musangking di Indonesia bagaimana sih hasilnya? Nah, di sini kan kita juga udah sama-sama merasakan bahwa sebenarnya kita jangan khawatir ya sudah menanam durian Musangking. Nah, ini udah jelas rasanya ini ya. Durian Indonesia gitu. Mendekati lah ya kalau saat ini ya. Kita nggak bisa bersaing. Jadi, nah seperti itu contoh durian Musangking Nusantara. Jadi ini Musangking memang ini dari hasil top walking. Umurnya berapa nih? 20 sampai 30 tahun ya? 15-an ya? Pohon induknya begitu, tapi untuk buat mencapai ini 2,5 tahun, 3 tahun sudah bisa. Sebenarnya di Indonesia 2 tahun setengah nih. Ya, sebenarnya di Indonesia ini khususnya untuk Blackstone, kita Pak Har punya teman juga, Profesor Ajis bilang di Indonesia ini cocok sekali untuk Blackstone. Dia usulkan kalau bisa tanam sebanyak-banyaknya, sehingga satu waktu orang dari Malaysia datang makan di sini karena dengan hasil yang banyak bisa terkoreksi harganya. Kita dengar pendapat dari si Mak, teman kita dari Malaysia. Mak, tolong sini Mak. Hasil durian tahun ini, nah bagaimana di Pondok Awe untuk Blackstone, untuk Musangking? Bagaimana hasilnya? Kita dengar ya. Ini kan Mak dari Malaysia punya kedai kalau di Rau Pahang ya. Nah, gimana? Yang quality ke? Quality Blackstone dekat Indonesia best. The best ya Indonesia ya, Blackstone ya. Tapi Musangking kurang sikit. Sebab hujan banyak kurang perform. Blackstone lebih baik daripada Malaysia. Oke, kalau teman-teman punya pekebun mau tanam baru bisa konsultasi dengan Asosiasi Kebun Durian Indonesia. Tentu di sini terkait dengan letak dan lokasi. Misalnya MDPL itu yang namanya ketinggian dari permukaan laut. Itu tentu mempengaruhi hasilnya. Misalkan Musangking kita maunya MDPL itu 400 ke atas. Kalau yang OCI mungkin 100-200. Dan yang tinggi juga bisa OCI ya. Kita sebelum bertanam kalau
volumenya besar, konsultasi dulu. Nanti mungkin Pak Har bisa bantu ya, bisa nambah ya. Lagi, salah satu program kita adalah kita sekarang sedang menginventarisasi potensi lokal. Durian lokal yang mana yang bagus-bagus kita collect, pohon induknya nanti kita support, kita support supaya berbuah, dan interestnya kita sebarkan crop walking. Terutama buat semua kebun anggota diwajibkan nanti menanam durian Nusantara. Setiap jenis 5 batang. Semua anggota harus tanam durian Nusantara. Itu program kita. Jadi Pak Har, suatu hari juga menggembirakan di Indonesia Blackstone sudah bisa mencapai 45,9 breednya. Memang di Malaysia 46,4. Dan Musangking kita bisa 47,9. Jadi mungkin kurang 1 atau 1,5 breednya bisa menyamai di Raut Pahang. Tentu ini dengan ilmu pengetahuan kita akan baru diukur satu kebun ya. Mungkin kebun lain ada yang lebih ya. Sumitani belum. Nah, Sumitani ya belum. Tentu semua ini akan didukung dengan pengetahuan bagaimana kita membuat hasil dari kebun kita itu bisa maksimal. Ya, pengetahuan unsur hara, pengetahuan biostimulan, pengetahuan pencegahan hama dan penyakit di AKDI itu ada ahlinya masing-masing. Betul. Pekebun bergabunglah dengan Asosiasi Kebun Durian Indonesia. Oke, penutupan Pak Har. Silakan Pak Aris saja. Ini penutupan dari si Boy. Dari si Boy suruh coba dulu. Selamat sore, mohon maaf kalau salah kata. Lanjut terus, maju terus berdurian Indonesia. Thank you. Ya.